Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersua kembali, dan insya Allah kita masih terus melanjutkan pembahasan mengenai fantasin ngaji itu asyik. Kali ini kita akan membahas bab 14, yaitu tentang cara berhenti, masih dari buku Fantasin Tilawah Terpadu. Ya, silahkan dibuka halaman 128. Nah, kita akan bahas di situ ada skema bahan ajar 16. Kita baca dulu mantranya. Macam-macam waqaf itu ada 4. Al-waqful itirari, al-waqfu intidari, al-waqfu itibari, al-waqfu ikhtiyari. Itu semua macam-macam waqaf. Al-waqful ikhtiyari terbagi 4. Al-waqful tam, al-waqful kafi, al-waqful hasan, al-waqful qabih. Itu semua waqaf ikhtiyari. Masya Allah. Ya, pembahasan tentang wakaf. Wakaf artinya al-jas atau menahan. Secara istilah wakaf yaitu memutuskan suara pada suatu kalimat pada waktu tertentu, tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas dengan niat untuk melanjutkan kembali bacaan Al-Quran. Wakaf dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama al-waqful itirari, yaitu wakaf karena terpaksa atau darurat. Misalnya wakaf dalam keadaan darurat terpaksa, seperti batuk, kehabisan nafas, lupa, atau dengan kata yang berikutnya dan sebagainya. Misalnya batuk, Dzalikal kitabu la raiba fi. Terpaksa karena batuk, kita berhenti, kemudian ambil nafas lagi, kemudian Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu, kita lanjutkan lagi seperti biasa. Yang kedua, waqful intidari. Intidari yaitu menunggu atau menaruh perhatian. Nah, ini ada jenis wakaf yang dilakukan ketika menggabungkan bacaan Al-Quran dengan riwayat yang berbeda. Ya, seperti misalnya, ya, wadduha, ya, berhenti dulu, kemudian dengan riwayat yang lain wadduha, seperti itu, ya, dalam rangka mengajarkan, kemudian untuk melanjutkan. Kemudian ada waqfu ikhtibari, yaitu wakaf karena ujian atau percobaan. Adalah wakaf yang dilakukan dalam proses pengajaran atau ujian, misalnya dalam sambung ayat, ya. Ya, kita misalnya sedang melatih tidak membaca ayat dengan sempurna, kemudian kita meminta santri kita untuk meneruskan, ya. Misal, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Silahkan. Nah, itu namanya waqaf ikhtibari, dalam rangka menguji atau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Sambungannya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang terakhir adalah wakaf ikhtiyari. Al-waqfu ikhtiyari yaitu wakaf ikhtiar, artinya pilihan atau memilih, yaitu wakaf yang dipilih atau dikehendaki pembaca Al-Quran pada suatu lafaz tertentu. Nah, wakaf ikhtiyari ini ada 4 macam, 4 tempatnya. Yang pertama tam. Wakaf tam artinya sempurna, yaitu berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak terkait atau berhubungan dengan ayat selanjutnya, baik makna maupun lafadznya. Oleh karena itu, sebaiknya setelah berhenti langsung memulai dengan ayat berikutnya, seperti berhenti pada akhir sebuah kisah. Tanda wakaf yang biasanya
menunjukkan wakof tam adalah wakof lazim, simbol mim, atau al-waqful aula, simbolnya seperti qaf di ini dengan huruf lam, ya. Kemudian yang kedua wakof kafi, ya. Al-waqful kafi artinya cukup, yaitu berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya, ya. Ayat yang telah sempurna maknanya namun masih ada keterkaitan dengan ayat selanjutnya dari sisi makna. Maka sangat dianjurkan langsung memulai dengan ayat berikutnya. Nah, ini tandanya biasanya jaiz, ya. Tandanya jaiz, jim, itu ada tanda wakofnya. Yang berikutnya adalah wakof hasan. Hasan artinya baik. Al-waqful hasan yaitu berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya, namun makna dan lafadznya masih berkaitan dengan ayat selanjutnya. Maka sangat dianjurkan untuk memulai dari beberapa kata sebelumnya apabila di tengah ayat, kecuali berhenti di akhir ayat. Tanda wakof yang biasanya menunjukkan wakof kafi adalah al-waslul aula, sod yang diikuti dengan huruf lam. Kemudian wakof qabih artinya wakof yang jelek atau tidak baik, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna maknanya karena masih ada hubungan dengan kalimat selanjutnya, baik dari sisi makna maupun kata, sehingga dapat menimbulkan arti yang tidak bagus atau rusak, kecuali dalam keadaan darurat. Tandanya biasanya menunjukkan wakof qabih yaitu al-mamnu atau lam alif. Agar terhindar dari kesalahan dan cara berhenti dalam membaca Al-Quran, maka para ulama tajwid membuat tanda-tanda wakof dengan tujuan untuk menghindari kesalahan makna sehingga dapat merusak bacaan, bahkan jauh dari tujuan yang dimaksud. Tanda tersebut adalah wakof lazim, ya, seperti tanda mim kecil di atas itu. Kemudian yang kedua artinya harus berhenti. Yang kedua boleh meneruskan namun lebih baik berhenti. Nah, itu tandanya al-waqful aula, ya. Qaf diikuti oleh lam.